Om Swastiastu, selamat datang Ibu ucapkan kepada anak-anak yang telah diterima di SMP Negeri 2 Tabanan. Selamat, kalian berhasil. Pada kegiatan MPLS hari ini, Ibu akan memaparkan materi tentang cara belajar online. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Sagung Rati Saraswati Antari. Ibu mengajar mata pelajaran IPA. Nah, apa yang dimaksud dengan cara belajar online? Berdasarkan surat edaran Kemdikbud, belajar dari rumah dibagi ke dalam dua pendekatan, yaitu daring dan luring. Daring dalam jaringan yaitu pembelajaran melalui online, dan luring luar jaringan yaitu pembelajaran melalui offline. Dikarenakan terdapat pandemi COVID-19, maka kita tidak diperbolehkan untuk berkumpul di dalam ruangan dan juga tidak diperbolehkan untuk berinteraksi dengan orang banyak. Lalu, bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Tabanan? Berdasarkan SKB, Surat Keputusan Bersama dari Mendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama, pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada Pemda, Kanwil, Kantor Kemenak untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangan masing-masing. Sehingga pembelajaran yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 2 Tabanan akan dilaksanakan secara daring, yaitu selama kegiatan PPKM berlangsung, dan akan dilaksanakan secara kombinasi daring dan luring apabila telah mendapatkan izin yang diberikan oleh Pemda setempat. Hal yang harus disiapkan untuk belajar secara daring. Hal-hal yang perlu kalian siapkan. Yang pertama, persiapkan gadget, yaitu bisa berupa komputer, laptop, atau HP. Kedua, jaringan yang stabil, bisa melalui kuota internet atau Wi-Fi. Yang ketiga, akun email Google. Akan lebih baik jika kalian memiliki akun belajar ID. Dan yang keempat, alat tulis untuk merangkum materi ataupun untuk mengerjakan tugas. Nah, bagaimana jika kalian tidak memiliki poin 1 dan 2? Jangan khawatir, kalian masih bisa tetap belajar. Caranya kalian hubungi wali kelas kalian, lalu sampaikan kondisi kalian bahwa kalian tidak memiliki gadget atau tidak memiliki kuota internet. Nanti wali akan memberikan solusi dengan cara mengkomunikasikan dengan guru mapel sehingga kalian masih bisa tetap belajar sesuai dengan kondisi kalian, bisa melalui luring atau luar jaringan. Tips agar belajar secara daring atau online lebih optimal. Yang pertama, motivasi diri kalian. Ciptakan motivasi untuk belajar dengan cara berikut. Yang pertama, buat perjanjian dengan diri sendiri jika kalian dapat melakukan aktivitas favorit seperti menonton atau bermain game setelah semua target belajar tercapai. Kedua, tulis dan pajang pepatah motivasi favorit kalian. Contohnya yang Ibu punya adalah setiap prestasi tidak akan tercapai tanpa adanya semangat, usaha, dan doa. Kalimat pepatah motivasi ini dapat kalian print atau dapat kalian tulis, lalu tempelkan di meja belajar ataupun kamar kalian. Jadi, ketika kalian kehilangan motivasi untuk belajar, kalian bisa membaca kalimat tersebut dan kembali meraih motivasi bahwa sebagai siswa kita memang harus belajar.
Ketiga, kalian juga bisa meminta teman atau keluarga untuk saling mengingatkan. Jika kalian terlupa akan tugas, bisa keluarga kalian yang mengingatkan untuk mengerjakan tugas tersebut. Cara selanjutnya yaitu pahami jadwal belajar. Belajarlah sesuai jadwal, ikuti jadwal belajar yang telah diberikan oleh sekolah tepat waktu agar kalian tidak tertinggal pelajaran. Ini adalah contoh jadwal pelajaran selama daring. Jam pertama dimulai jam 7.30 sampai jam 8.50 untuk pelajaran IPA, contohnya. Nah, kalian lihat, jam pertama dimulai jam 7.30. Berarti kalian harus bangun sebelum jam 7.30, minimal 1 jam sebelum jam 7.30. Supaya setelah bangun tidur kalian bisa mandi, lalu sarapan, dan akhirnya kalian mengikuti pelajaran secara online. Nah, jika jam 7.30 sudah dimulai, 5 menit sebelumnya kalian masuk ke grup WhatsApp dan Google Classroom kalian untuk absen dan lihat apa yang diinstruksikan oleh guru kelas kalian. Nah, itu adalah cara untuk agar kalian tepat waktu mengikuti pelajaran secara daring. Jam pertama jam 7.30 sampai jam 8.50, lalu istirahat. Istirahat selama 20 menit. Kalian bisa minum, bisa makan lagi. Lalu dimulai jam ketiga jam 9:10 sampai jam 10.30 untuk mapel lainnya. Lalu istirahat lagi 20 menit. Dan pelajaran berakhir jam 12:10. Setelah pelajaran terakhir, kalian bisa makan siang, lalu kalian bisa mereview materi hari itu dan juga mencatat ada tugas apa saja yang harus dikerjakan sehingga tugas kalian tidak tertinggal dan pelajaran juga kalian bisa selesaikan dengan baik. Cara berikutnya yaitu atur waktu kalian. Pergunakan waktu belajarmu dengan efektif. Bagaimana caranya? Buatlah teknik pengaturan waktu kalian. Contohnya, yang pertama buat daftar tugas yang harus dikerjakan. Kedua, kerjakan tugas selama 25 menit. Ketiga, centang daftar tugas yang telah dikerjakan. Keempat, istirahat selama 5 menit. Yang kelima, lakukanlah kegiatan 2-4 sampai tugas kalian selesai. Nah, jika semua tugas sudah selesai, lakukanlah aktivitas lain sebagai pengembangan diri. Jika kalian senang berkebun, silakan berkebun. Jika kalian senang membaca buku, silakan baca bukunya untuk mengembangkan diri kalian. Ingat, teknik pengaturan waktu ini berguna supaya waktu yang kalian gunakan untuk belajar ini efektif dan tugas kalian juga tidak akan keteteran. Cara selanjutnya yaitu pergunakan waktu istirahat dengan baik. Yang pertama, jangan begadang sehingga kalian bisa bangun pagi sesuai jadwal sekolah. Kedua, kurangi penggunaan HP untuk bermain agar mata tidak mudah lelah. Ketiga, olahraga ringan di pagi hari. Dan yang keempat, jangan lupa untuk minum air putih yang cukup. Cara berikutnya yaitu sarapan sebelum memulai kegiatan. Ini penting supaya anak-anak tetap fokus sampai pelajaran usai. Cara berikutnya, jangan menunda pekerjaan, lakukan segera. Jika diberikan tugas, segera dikerjakan. Jangan sampai menunda dan akhirnya tugas menumpuk dan tidak selesai tepat waktu. Nanti anak-anak sendiri yang merasakan pusing dan terlalu banyak tugasnya karena tidak segera dikerjakan. Jadi ingat, jika diberikan tugas, segera dikerjakan. Jika tugasnya tidak dimengerti, langsung tanyakan segera kepada guru yang memberikan tugas. Hal lain yang dapat kalian lakukan, jangan malu bertanya. Ingat, kepada siapa kalian bisa bertanya? Kalian bisa bertanya kepada orang tua. Jangan ragu untuk diskusikan mengenai materi atau tugas yang belum kalian pahami ke orang tua. Karena orang tua menjadi pendamping belajar selama kalian belajar di rumah.
Selanjutnya, kalian juga bisa bertanya kepada teman, sharing kesulitan kalian mengenai pelajaran dengan teman-teman bisa via chat atau via Google Classroom langsung. Atau kalian bisa langsung bertanya kepada guru dan wali kelas kalian. Jika kalian menemukan kesulitan dalam belajar atau tugas yang diberikan, jangan ragu bertanya kepada wali dan guru mapel. Bertanya di grup WhatsApp akan membantu kalian berkomunikasi dengan wali dan guru mapel yang diinginkan. Ingat, jika kalian bertanya, pergunakan bahasa yang sopan. Cara berikutnya, selama belajar secara daring, aktif selama kegiatan belajar berlangsung. Nah, selama kegiatan belajar secara online, kalian bisa menanggapi pertanyaan dari guru ataupun menanyakan permasalahan kalian. Apa manfaat yang bisa dirasakan jika kalian aktif bertanya? Yang pertama, menabung nilai. Karena ketika kalian bertanya, kalian akan dinilai keaktifan serta sikap kalian, sehingga itu bisa menjadi tabungan nilai kalian. Yang kedua, memahami materi dengan lebih baik. Ketiga, membiasakan berpikir kritis. Dan yang terakhir, dapat melatih kemampuan komunikasi kalian. Jadi ingat anak-anak, untuk aktif selama kegiatan belajar berlangsung. Kalian bisa bertanya di mana saja, bisa melalui WhatsApp, atau kalian bisa menggunakan fitur komentar di Google Classroom. Kalian bisa bertanya di sana dan bisa menanggapi apa yang ditanyakan oleh guru kalian. Cara berikutnya yaitu mengulang kembali materi. Berbagai cara dapat kalian lakukan untuk mengulangi materi, salah satunya yang pertama menonton video-video pembelajaran online, lalu diskusikan materi yang dipelajari tersebut dengan teman-teman melalui grup chat. Yang kedua, membuat rangkuman atau peta konsep materi tersebut yang dapat nantinya membantu kalian mengulang kembali materi. Yang ketiga, kerjakan soal-soal tambahan agar lebih memahami materi. Nah, cara lainnya yaitu temukan media belajar yang tepat. Beberapa media yang dapat kalian gunakan untuk belajar melalui jaringan yaitu yang pertama ada WhatsApp, kedua Google Classroom, ketiga Zoom Meeting, yang keempat Google Meeting, dan yang kelima Kuiper School. Ini adalah beberapa media yang dapat kalian pergunakan. Mana yang menurut kalian mudah, silahkan itu dipergunakan. Berikut beberapa penjelasan mengenai media belajar melalui daring. Yang pertama adalah Google Classroom. Google Classroom ini yang akan paling sering kita gunakan. Bagaimana caranya kita menggunakan? Pertama, harus ada syaratnya yang perlu dipersiapkan. Syarat menggunakannya yaitu siswa harus memiliki alamat email atau akun Gmail. Akan lebih baik jika siswa sudah memiliki akun belajar ID, itu bisa digunakan untuk login ke Google Classroom. Lalu, yang kedua, ketika kalian mengakses Google Classroom, maka akan muncul tampilan seperti di samping. Nah, ini yang terzoom. Ini adalah tampilan ketika kalian akan akses Google Classroom. Di pojok kanan atas terdapat tanda plus, itu kalian klik, lalu pilih gabung kelas. Ketika kalian klik gabung kelas, maka akan muncul kolom pemberitahuan gabung kelas, mintalah kode kelas kepada pengajar, lalu masukkan kode di sini. Nah, kalian minta kodenya ke guru mapel yang bersangkutan, misalnya guru IPA, minta ke ibunya, Bu, saya mau minta kode kelasnya. Ketika sudah dapat, masukkan ke sana, lalu klik gabung. Jika tahap 2 sudah dilalui, kalian sudah klik gabung, maka kalian otomatis akan tergabung ke dalam Google Classroom, yaitu ke kelas yang diberikan kodenya. Nah, contohnya ini bisa kalian lihat di layar. Ini adalah tampilan ketika kalian sudah gabung ke dalam Google Classroom. Kebetulan ini adalah kelas 7G untuk mata pelajaran IPA. Yang kalian lihat ini adalah menu forum.
Di mana kalian bisa melihat menunya, kalian lihat di atas ada forum, tugas kelas, anggota, nilai. Lalu di bawahnya ada kelas 7G IPA, kode kelasnya ya bisa kalian lihat di sana, itu kode kelasnya. Di bawahnya ada kolom berisi bagikan sesuatu dengan kelas Anda. Nah, di sana nanti guru kalian akan memberikan pengumuman atau pertanyaan dan kalian bisa menanggapi di bagian forum dan cari bagian komentar. Di sana kalian bisa bertanya. Nah, apa manfaat dari menu forum? Menu forum ini bisa digunakan sebagai wadah diskusi antara guru dan murid. Guru juga bisa memberikan suatu topik dan para siswa bisa mengungkapkan pendapatnya melalui kolom komentar. Di menu ini, murid juga bisa mengunduh materi yang dibagikan guru. Jadi ketika guru kalian memberikan pertanyaan atau memberikan materi, bisa kalian lihat di sini. Selanjutnya ada menu tugas kelas. Menu tugas kelas ini siswa bisa melihat tugas-tugas apa saja yang diberikan guru, seperti menjawab kuis yang diberikan atau mengumpulkan tugas. Nah, kalian buka menu tugas kelas. Selanjutnya terdapat menu anggota. Di sini kalian dapat melihat siapa saja yang menjadi anggota di kelas tersebut. Dan yang terakhir ada menu nilai. Pada menu nilai, kalian dapat melihat berapa nilai yang diberikan oleh guru terhadap tugas kalian. Kalian cek di menu nilai. Selanjutnya jika kalian lihat di bagian kiri, di bagian mendatang, itu adalah tempat pengumuman. Berisi pengumuman yang akan berisi tentang kegiatan yang diberikan guru atau misalnya tugas, tes, di sana akan terlihat kapan dikumpulkan. Seperti pada layar ini ada batas waktu besok, berarti tugas kalian akan dikumpulkan besok, bisa kalian lihat di bagian kiri samping, di bagian mendatang. Selain itu, media belajar melalui daring, ada juga WhatsApp. Biasanya di WhatsApp ini guru akan menggunakan WhatsApp untuk membagikan info, materi, dan tugas, sehingga setiap anak diharapkan bergabung di grup kelas masing-masing. Ketika kalian bergabung di grup kelas, ingat ganti nama kalian, pergunakan nama asli, dan foto profil asli, supaya guru dapat mengetahui siapa muridnya dan siapa nama muridnya. Jangan memakai nama inisial ataupun foto profil bukan diri kamu. Ingat, pergunakan nama asli dan foto profil asli. Media belajar yang lain ada Zoom Meeting. Zoom Meeting merupakan aplikasi untuk melakukan pertemuan secara online. Syarat penggunaan Zoom yang pertama, harus memiliki email aktif, dan yang kedua harus ada host, yaitu guru kalian. Media belajar melalui daring yang disediakan oleh Kemendikbud. Yang pertama ada Rumah Belajar oleh Pusdatin Kemendikbud. Ya, bisa kalian lihat alamat linknya. Di Rumah Belajar ini terdapat beberapa menu. Yang pertama ada Kelas Maya, menu utama dalam Rumah Belajar. Lalu ada Sumber Belajar, ada Bank Soal, dan ada Laboratorium Maya. Menu utama ini bisa kalian pergunakan sebagai penunjang belajar kalian. Kelas Maya fungsinya sama seperti Google Classroom. Sumber Belajar berisi video serta materi yang bisa kalian pergunakan dalam belajar. Bank Soal ini berisi soal-soal yang bisa kalian download dan kalian kerjakan sebagai latihan soal. Dan yang keempat, Laboratorium Maya bisa kalian coba, karena selama pandemi ini dan sebelum tatap muka ini kita tidak bisa menggunakan laboratorium yang ada di sekolah. Jadi kalian bisa menggunakan Laboratorium Maya. Contohnya jika kalian ingin belajar IPA, menguji asam basa, kalian bisa menggunakan Laboratorium Maya. Dan kalian bisa menguji larutan yang tersedia di option Laboratorium Maya.
Media belajar lainnya ada TV edukasi oleh Kemendikbud. Ya, ini bisa kalian catat linknya. Berisi tayangan-tayangan edukasi yang diberikan oleh Kemendikbud. Contohnya, kalian lihat di jadwal acara hari ini. Di sana terdapat beberapa tayangan seperti cerita sehat dari Kemenkes mengenai kanker. Kalau kalian klik itu, kalian dapat menonton atau melihat informasi mengenai apa itu kanker, bagaimana cara menyembuhkan, bagaimana cara mencegah, bisa kalian pelajari di tayangan tersebut. Media selanjutnya ada buku sekolah elektronik. Bisa kalian lihat linknya yang warna biru ini, bisa kalian catat. Jika anak-anak ingin mendownload buku IPA secara online, bisa kalian kunjungi situs ini, buku sekolah elektronik. Di sana terdapat buku yang biasa kalian pergunakan untuk belajar dan bisa kalian download. Nah, bagaimana cara belajar yang efektif jika sistem kombinasi daring dan luring yang dipakai? Pembelajaran dengan metode kombinasi daring dan luring di SMPN 2 Tabanan akan dilaksanakan dengan cara yang pertama, luring bertemu langsung secara PTM terbatas, yaitu pertemuan tatap muka terbatas di sekolah. Sehingga karena ini PTM terbatas, setiap tingkat hanya akan menjalani 2 kali PTM selama seminggu sesuai jadwal dan tidak semua masuk di saat yang bersamaan. Yang kedua, daring, yaitu belajar melalui jaringan, bisa melalui classroom dan media belajar online lainnya. Cara belajar melalui daring dan luring, yang pertama, cermati jadwal belajar. Selama luring, kalian akan melaksanakan kegiatan belajar secara tatap muka terbatas di sekolah, sehingga siswa hanya akan melaksanakan 2 kali tatap muka selama seminggu, dan setiap kelas akan terbagi menjadi 2 shift, yaitu shift pagi dan shift siang. Penjelasannya sebagai berikut. Jam belajar secara tatap muka terbatas di sekolah akan satu tingkat akan terbagi menjadi 2 shift. Shift pertama, siswa dengan nomor absen 1 sampai 20, dimulai dari jam ke-1 jam 8 sampai jam 8.45 WITA. Jam kedua yaitu jam 8.45 sampai jam 9.30 WITA. Dan untuk shift kedua, siswa dengan nomor absen 20 sampai nomor absen terakhir. Jam pertama yaitu jam 9.30 WITA sampai jam 10.15 WITA. Jam kedua dari jam 10.15 sampai jam 11 WITA. Nah, anak-anak cermati, dimulai jam pertama untuk shift pertama jam 8, shift kedua jam 9.30. Jadi anak-anak masuk sebelum jam ke-1 dimulai. Contoh jadwal tatap muka untuk kelas 7, ini contohnya 7E. Karena ini tatap muka terbatas, jadi setiap tingkat akan melaksanakan 2 kali tatap muka di sekolah dan dibagi shiftnya. Contoh untuk kelas 7, kalian akan melaksanakan tatap muka terbatas di hari Senin dan Kamis. Di hari Senin jam ke-1 contohnya matematika, jam kedua bahasa Indonesia. Hari Senin ini akan ada 2 shift yang masuk, shift pagi dan shift siang, hanya untuk kelas 7. Lalu di hari Kamis juga akan terbagi jam ke-1, jam kedua. Hari Kamis akan diisi oleh shift pagi dan shift siang, hanya untuk kelas 7. Jadi di hari Senin dan Kamis yang masuk tatap muka terbatas di sekolah hanya kelas 7. Selain tatap muka, siswa akan belajar secara daring di hari siswa tidak melaksanakan tatap muka terbatas di sekolah. Contohnya, kelas 7E, jadwal tatap muka terbatas di hari Senin dan Kamis pada pagi hari secara sinkronus. Lalu dilanjutkan siang atau sore hari, waktunya berdasarkan perjanjian dengan guru, dan akan mendapatkan pelajaran dengan mapel yang sama pada pagi hari. Ini dilaksanakan melalui daring, asinkronus.
Lalu kapan kelas 7-nya mendapatkan materi selain yang didapatkan pada pagi hari? Seperti mendapatkan mapel prakarya, agama, seni budaya, bahasa Bali, PJOK itu akan dilaksanakan belajar secara daring full di hari Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Jadi, kelas 7 yang tatap muka terbatas di sekolah hari Senin dan Kamis hanya akan mendapatkan 4 mapel, yaitu IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Pada pagi hari dilanjutkan siang hari atau sore hari berdasarkan perjanjian dengan gurunya di hari yang sama. Dan selain hari Senin Kamis, kalian akan mendapatkan mapel seperti PJOK, Prakarya, Agama, Seni Budaya, Bahasa Bali di hari Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu, sesuai dengan jadwal yang akan dibagikan nantinya. Cara berikutnya, manfaatkan kesempatan karena kalian ini tatap muka terbatasnya hanya 2 kali dalam seminggu, jadi manfaatkan kesempatan ketika kalian bertemu di sekolah dengan guru. Jadi beberapa hari atau sehari sebelum jadwal kegiatan tatap muka terbatas di sekolah dilaksanakan, kalian bisa membuat beberapa kegiatan di rumah. Yang pertama, membaca materi yang akan dipelajari di kelas. Kedua, mereview tugas yang akan dikumpulkan saat kegiatan tatap muka terbatas. Ketiga, menyediakan daftar pertanyaan mengenai hal yang belum dipahami ataupun kesulitan mengenai materi atau tugas yang disampaikan secara daring. Jadi, ketika besoknya atau pada hari H kalian melaksanakan tatap muka terbatas, kalian langsung bisa menyampaikan, "Bu, Pak, ini adalah kesulitan saya," atau "Bu, Pak, saya belum mengerti mengenai materi ini," sehingga waktu belajar kalian dipergunakan secara efektif. Cara berikutnya yaitu jaga kesehatan dan taati prokes. Selama kegiatan tatap muka di sekolah dilaksanakan, kalian wajib yang pertama memakai masker. Masker tidak boleh dilepas. Kedua, mencuci tangan pakai sabun sebelum masuk kelas dan setelah keluar kelas. Ketiga, menjaga jarak minimal 1-2 meter. Keempat, tidak menyentuh, terutama jangan menyentuh hidungnya. Kelima, sarapan terlebih dahulu di rumah karena kalian tidak diperkenankan untuk makan dan minum di sekolah. Dan keenam, ini yang paling penting, langsung pulang ke rumah jika kegiatan tatap muka terbatas di sekolah telah usai. Jadi pastikan ketika kalian telah selesai belajar di sekolah sudah ada yang menjemput. Beritahukan jam pulang kalian kepada orang tua atau kepada penjemput kalian. Sehingga ketika sudah selesai kegiatan di sekolah kalian langsung pulang. Nah, itu tadi materi yang telah Ibu sampaikan. Ingat ya anak-anak untuk diterapkan. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Om Santi 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 Om.